Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Umania. Saya seorang dokter muda yang sedang menjalankan KKN Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Kali ini saya akan membahas materi mengenai NSAID. Sebagai pendahuluan, AINS atau antiinflamasi nonsteroid atau obat-obat anti-inflamasi nonsteroid (OINS) itu mencakup banyak preparat dan berasal dari turunan kimiawi yang berbeda. Sebagai kata kunci, dia bekerja menghambat enzim siklo-oksigenase atau yang lebih dikenal dengan COX. NSAID itu dibagi menjadi dua, ada yang non-selektif dan ada yang selektif menghambat enzim siklo-oksigenase. NSAID efektifnya sebagai anti-inflamasi, antipiretik, dan analgesik. Obat antiinflamasi nonsteroid atau OINS itu merupakan terapi farmakologi yang banyak dipakai untuk mengatasi nyeri, baik penyakit-penyakit reumatik ataupun penyakit-penyakit lain seperti pada kanker, kelainan neurologik, dan lain-lain. Klasifikasi OINS, di mana OINS itu dibagi menjadi dua, ada COX-1 dan juga COX-2. Aspirin itu selektif terhadap COX-1 dan COX-2. Kemudian di sini ada indometasin, dia lebih selektif terhadap COX-1. Kemudian ada diclofenac, dia lebih selektif terhadap COX-2. Kemudian ada ibuprofen, naproxen, dia lebih selektif terhadap COX-1. Kemudian ada piroxicam, itu lebih ke COX-1, dan meloxicam COX-2. Dan di sini ada celecoxib dan etoricoxib, dia lebih selektif terhadap COX-2. Enzim siklooksigenase atau COX itu merupakan enzim yang mengkatalisasi sintesis prostaglandin dari asam arachidona. Memiliki dua fungsi untuk mengkatalisasi dua tahap penting dalam pembentukan prostaglandin, siklooksigenase dan peroksidasi. COX-1 itu mengatur berjalannya fungsi fisiologis sebagai perlindungan terhadap mukosa lambung, agregasi platelet, dan pengaturan fungsi ginjal. COX-2 diekspresikan bila terdapat inflamasi, hampir tidak terdeteksi pada manusia sehat. Ekspresinya dapat dengan cepat diinduksi oleh sel inflamasi dalam menanggapi rangsangan preinflamasi, seperti sitokin, profaktor, tumor, promoting agent, dan bakteri endotoksin. OINS itu dapat menghambat sintesis prostaglandin, di mana hambatan terhadap enzim prostaglandin terjadi pada level molekuler atau siklooksigenase atau COX yang dibagi menjadi dua, COX-1 dan COX-2. COX-1 yang sebagai konstitutif bersifat mempertahankan mukosa lambung dan trombosit dalam keadaan itu. Sedangkan COX-2 itu isoform COX-2 yang sebenarnya akan meningkat pada keadaan inflamasi. Ini dia di mana asam arachidonat mengubah prostaglandin menjadi bentuk COX-1 dan COX-2. Dan obat-obatan non-selektif NSAID, dia akan bekerja terhadap COX-1 dan COX-2, sedangkan COX-2 selektif NSAID hanya bekerja pada COX-2 saja. COX-1, dia diekspresikan itu konstitutif, diaktifkan oleh rangsangan fisiologis. Lokasinya itu ada di mana saja. Role-nya itu sebagai housekeeping dan maintenance. Prostaglandin sebagian besar itu oleh COX-1, yang diekspresikan secara konstitutif di hampir semua jaringan. Sedangkan COX-2, dia diinduksi oleh rangsangan proinflamasi seperti LPS, TNF-alpha, IL-2, IFN, gamma, dan lain-lain. Lokasi jaringan, di mana inflamatori dan neoplastic site itu sedikit di ginjal, uterus, ovarium, CNS. Kemudian role-nya itu proinflamasi dan mitogenic function. Sedangkan COX-2 ini juga dia banyak diekspresikan di otak, ginjal, tulang, organ reproduksi, dan beberapa neoplasma. Untuk farmakokinetik, NSAID yang diberikan secara peroral itu sangat cepat diabsorpsi, biasanya itu 15-30 menit. 90% obat akan berikatan dengan albumin yang beredar bersamanya. Hepar akan memetabolisme hampir semua NSAID dan ekspresinya akan melalui ginjal atau empedu. Sirkulasi enterohepatik terjadi ketika NSAID atau metaboliknya diekspresikan ke empedu dan terserap kembali di usus. Penurunan fungsi ginjal akan memperpanjang waktu parut obat sehingga dosis obat mungkin perlu dikurangi.
Gangguan hati akan menghambat metabolisme NSAID sehingga meningkatkan toksisitas obat. Selanjutnya efek samping. Pada saluran pencernaan akan menyebabkan iritasi GI, mual muntah. Hipersensitivitas akan menyebabkan urtikaria, bronkokonstriksi. Pada darah akan memperpanjang waktu perdarahan. Kemudian sindrom Rey, kemudian jika ada pernafasan itu akan menyebabkan depresi pernafasan pada dosis toksik. Karakteristik umum NSAID. Pada tahun 1971, Penn dan kawan-kawan itu menemukan bahwa aspirin dan indomethacin menghambat produksi prostaglandin dengan cara memblokir aktivitas COX yang disebut dengan NSAID. NSAID itu merupakan kelompok obat yang paling sering diresepkan di dunia, yaitu aspirin, menghambat COX non-selektif dan COX selektif. Memiliki kemampuan sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Dan SID itu dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan struktur kimia dasarnya, yaitu ada kelas asam asetat, sikam, asam propionat, salicylate, dan coksik. Ini merupakan struktur kimia beberapa kelas NSAID. Pada COX-2, specific inhibitors. Yang pertama ada cara coksik. Diinhibisi, dependent, dan reversible. Cara coksik dapat cepat diserap, mencapai kadar puncak itu dalam waktu 3 jam. Struktur kimianya adalah C17, H14, F3, N3, O2S. Efek samping cara coksik itu akan menyebabkan sakit kepala, dispepsia, diare, dan nyeri perut. Kontraindikasinya adalah pada pasien yang alergi sulfonamid. Efektif untuk pengobatan rheumatoid arthritis yang diberikan dengan dosis 100-200 mg 2 kali sehari. Dan osteoartritis diberikan 200 mg sebagai dosis awal 2 kali sehari. Selanjutnya ada Rofecoxib, di mana obat ini menangani nyeri akut yang terkait dengan operasi. Pemberian dosis itu dimulai dari 50 mg, lalu setelah itu diberikan 25 mg per hari. Pengobatan sakit gigi itu diberikan dosis 50 mg, dapat mencapai efek analgesik. Pasien osteoartritis itu diberikan dosis 12,5 sampai 25 mg. Nyeri haid yang berhubungan dengan dismenor dapat diberikan loading dose 50 mg, selanjutnya diberikan dosis 25 mg per hari, setara dengan 556%. Struktur kimianya adalah C17, H14, O4, dan S. Selanjutnya ada valdecoxib, di mana sediaan obatnya adalah 10 tablet 10 dan 20 mg. Digunakan 1 jam sebelum operasi. Dosisnya adalah 40 mg untuk menghilangkan nyeri pasca operasi, dan dapat ditambahkan 40 mg setelah operasi jika diperlukan. Digunakan untuk pengobatan osteoartritis dan rheumatoid arthritis, dosisnya adalah 10 mg per hari. Nyeri haid terkait dismenor primer, 20 mg itu diberikan 2 kali sehari atau 40 mg sekali sehari. Selanjutnya ada parecoxib, di mana satu-satunya obat COX-2 spesifik inhibitor yang tersedia bentuk parenteral. Digunakan menghilangkan rasa nyeri pasca operasi. Dosisnya adalah 40 mg, diberikan 1 jam sebelum prosedur bedah, dan ditambahkan 40 mg setelah operasi jika diperlukan. Dosis ini ditingkatkan sampai 80 mg pada pasien tertentu. Ini adalah prodrug yang dikonversi in vivo untuk valdecoxib. Side effect dari COX-2 inhibitor secara umum, efek sampingnya adalah sakit perut, sakit kepala, mual, diare, perut kembung, insomnia. Sedangkan efek samping yang lainnya bisa pingsan, gagal ginjal, memperberat hipertensi, telinga berdenging, berdarah, penglihatan kabur, cemas, sensitif terhadap cahaya, penambahan berat badan, water retensi, ngantuk, dan lemah. Selanjutnya ada non-specific COX inhibitor, di mana chemical classification of non-steroid anti-inflammatory drug, chemical groupnya ada asam salisilat, para-aminopenol, propionic acid derivat, acetic acid derivat, kemudian ada enolic acid derivat, dan ada phenamic acid derivat dan selective cyclooxygenase 2 inhibitor. Contoh obatnya bisa dilihat pada layar. Yang pertama itu adalah aspirin. Aspirin ini sama dengan asam asetil salisilat. Ini digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Aspirin itu memiliki gus asetil yang nantinya mampu mengaktifasi enzim siklooksidinase secara irreversibel. Dia bekerja menghambat COX-1
yang menyebabkan kerusakan epitop pada mukosa lambung, perdarahan, lupus, dan hepatotoksik serta nefotoksik. Perdarahan mukosa lambung akan mengakibatkan penurunan sintesis faktor koagulasi di hati dan terjadi penghambatan pada agregasi trombosit. Bekerja lebih menghambat enzim COX-1 dibandingkan COX-2, efektif sebagai penyakit inflamasi seperti karditis, artritis, demam rematik akut, penyakit jantung koroner, dan penanganan kronis untuk cerebral sinovenous thrombosis. Selanjutnya, untuk farmakokinetiknya itu sendiri diabsorpsi, di mana aliran pencernaan dan segera dihidrolisis menjadi asam salisilat. Distribusinya sebanyak 80-90%. Salisilat itu akan terikat dengan protein plasma, terutama pada albumin. Kemudian metabolismenya 80% di hepar, dan ekspresinya itu 5,6-35,6 diekspresikan lewat ginjal. Selanjutnya, digunakan sebagai antiinflamasi dengan dosis tinggi untuk anak-anak 80-100, dewasa 3-6 gram per hari. Dosis aspirin sebesar ini akan memberikan kadar asam salisilat dalam darah sebesar 10-35 mg. Sebagai analgesik antipiretik, kadar asam salisilat dalam darah diharapkan kurang dari 6 mg. Hal ini dapat dicapai dengan dosis pemberian aspirin 325-650 mg setiap 4 jam. Sebagai antiplatelet itu digunakan dengan dosis yang rendah daripada dosis untuk analgetik atau antiinflamasi, yaitu 81-325 mg per hari atau 1-10 mg per kilogram berat badan per hari untuk anak-anak. Efek sampingnya pada neurologis akan menyebabkan mual muntah, tinnitus. Dosis tinggi akan menyebabkan konfusi, dizziness, tinnitus, gangguan pendengaran, nada tinggi, delirium, psikosis, stupor, bahkan koma. Pada asam basa akan menyebabkan intoksikasi asam salisilat berat, menunjukkan alkalosis respiratorik atau gabungan alkalosis respiratorik dan asidosis metabolik. Eritrosit akan menyebabkan oksidasi glutation. Selanjutnya adalah acetaminophen, di mana acetaminophen atau paracetamol ini merupakan metabolit fenacetin dengan efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak 1893. Efek antipiretik ini ditemukan oleh gugus aminobenzen. Dia bersifat antipiretik dan analgesik, tetapi sifat antiinflamasi lemah sekali, bahkan tidak. Memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin, terutama di sistem saraf pusat. Obat lain pengganti aspirin yang efektifnya sebagai obat analgesik antipiretik. Karena hampir tidak mengiritasi lambung, paracetamol sering dikombinasi dengan AINES untuk efek analgesik. Acetaminophen, obat yang sangat aman selama diberikan dalam dosis yang direkomendasikan, yaitu kurang dari 4 gram per hari. Bayi dan anak itu 20-40 mg per kilogram berat badan. Semua usia, dari bayi sampai orang tua bisa digunakan, dari wanita hamil sampai wanita menyusui. Kemudian dapat diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal dan hati. Untuk farmakokinetiknya itu sendiri diabsorpsi melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma itu dicapai dalam waktu setengah jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh cairan tubuh. Pengikatan obat ini pada protein plasma itu beragam, hanya 20-50% yang mungkin terikat pada konsentrasi yang ditemukan selama intoksikasi akut. Setelah dosis terapeutik 90-100%, obat ini ditemukan dalam urin selama hari pertama, terutama setelah konjugasi hepatik dengan asam glucuronat dan asam sulfa serta sistein. Sejumlah kecil metabolit hasil hidroksilasi dan deasilasi juga telah terdeteksi. Sebagian kecil paracetamol akan mengalami proses N-hidroksilasi yang diperantai sitokrom P450 yang membentuk N-acetyl benzoquinylmeimin yang merupakan suatu senyawa antara yang sangat reaktif. Metabolit ini bereaksi dengan gugus sulfhidril pada glutathione. Namun setelah ingesti paracetamoldosis, metabolit ini terbentuk dalam jumlah yang cukup untuk menghilangkan glutathione hepatik. Efek samping dari acetaminophen, kotoran berdarah atau hitam atau keruh, demam dengan atau tanpa menggigil,
nyeri di punggung bawah atau di samping, bintik-bintik merah pada kulit ruam, gatal, sakit tenggorokan, luka bisul atau bintik-bintik putih di bibir atau di mulut, penurunan jumlah urin secara tiba-tiba, perdarahan atau memar yang tidak biasa, atau kelemahan yang tidak biasa, mata dan kuning. Kemudian ada asam propionat, di mana obat yang termasuk kelas ini ada ibuprofen, flurbiprofen, oxaprozin, ketoprofen, naproxen, fenoprofen. Mempunyai aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Bekerja sebagai penghambat reversible COX. Prioritas dalam terapi reumatoid dan osteoartritis kronik itu mempunyai efek terhadap saluran cerna yang cukup kecil. Pada ibuprofen, efek inflamasi dosisnya itu adalah 2.400 mg per hari. Ibuprofen 4 gram aspirin. Sama dengan 200 mg ibuprofen itu sama dengan 4 mg aspirin. Di mana diabsorpsi baik pada pemberian per oral dan terikat dengan albumin serum. Metabolismenya yaitu di hepar, ekskresinya di ginjal. Efek sampingnya adalah iritasi GI, dispepsia, dan perdarahan. Di mana kontraindikasinya pada pasien yang nasal polip, angioedema, reaksi bronkospastik yang disebabkan oleh aspirin. Selanjutnya naproxen, di mana naproxen ini natriylpropionic acid derivat yang merupakan non-selective COX inhibitor. Efek sampingnya adalah upper gastrointestinal bleeding dan efektif untuk rheumatologic indication dan available both in slow release formulation dan sebagai oral suspensi. Selanjutnya non-spesifik COX inhibitor selanjutnya adalah phenylbutazone, di mana golongan obat lain digunakan mengobati artritis reumatoid dan sejenisnya. Farmakodinamiknya, efek antiinflamasi phenylbutazone untuk penyakit artritis reumatoid dan sejenisnya sama kuat dengan salisilat, tetapi efek toksiknya berbeda. Phenylbutazone memperlihatkan retensi natrium klorida yang nyata, disertai dengan pengurangan diuresis dan dapat menimbulkan edema, efek urik posturik ringan, dan menghambat reabsorpsi asam urat melalui tubuh. Selanjutnya farmakokinetik phenylbutazone, di mana diabsorpsi secara cepat dan sempurna dengan pemberian per oral. Kadar tertinggi dicapai dalam waktu 2 jam, ekskresi lambat pada ginjal karena ikatan dengan protein plasma, membatasi filtrasi glomerulus. Dosisnya adalah tablet bersalib gula, yaitu 100 mg dan 200 mg. Selanjutnya ada piroxicam, di mana golongan obat NSAID sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik dengan cara menghambat sintesis prostaglandin melalui penghambatan enzim siklooksidinase. Piroxicam diserap dengan baik di sistem saluran pencernaan dengan konsentrasi plasma puncak 3-5 jam setelah dikonsumsi secara oral. Piroxicam 99% itu akan terikat dengan protein plasma dan memiliki waktu paruh eliminasi yang panjang sekitar 50 jam. Non-spesifik COX inhibitor piroxicam, di mana NSAID golongan yang memiliki efek analgesik kuat, tetapi hanya memiliki aktivitas antiinflamasi sedang bila diberikan intramuskular dan intravena. Berguna untuk memberikan analgesik pada pasca operasi, baik sebagai obat tunggal maupun kombinasi. Non-spesifik COX inhibitor yang selanjutnya adalah ketorolak, di mana penggunaan jangka pendek nyeri akut dewasa itu diberikan ketorolak trometamin dosis 60 mg atau 30 mg secara intravena maupun intramuskular. Pada geriatri yang usianya 65 tahun dan dewasa kurang dari 50 kg, dosisnya ada 30 mg atau 15 mg baik secara intravena maupun intramuskular. Kemudian pada multi-dose ketorolak, dosis 30 mg tiap 6 jam dengan dosis per hari maksimal 120 mg. Selanjutnya ada farmakokinetik ketorolaknya. Diabsorpsi secara cepat dengan bioavailabilitas berkisar antara 80-100% setelah pemberian oral. Ketorolak secara umum dapat mencapai steady state dalam waktu 24 jam dengan rata 3,1 sampai 6,9 mikrogram per mili pada pemberian intravena, 15 sampai 30 mg 4 kali sehari, dan 0,6 mikrogram per mili pada pemberian oral, yaitu 10 mg 4 kali sehari.
Volume rata distribusi keterolak prometamin adalah sekitar 0,15 sampai 3,0 liter per kilogram dan volume saat terjadi steady state sekitar 0,11 sampai 0,33. Sebagian besar keterolak prometamin ini dimetabolisme di hati dan dieliminasi di ginjal. Efek samping keterolak: sakit kepala, dispepsia, nyeri GI, mual, lesi pada lambung dan lupus duodenum, gangguan fungsi ginjal, reaksi anafilaksis dan anafilatroid. Pemberian yang ditambahkan dengan lithium akan menyebabkan efek neurotoksisitas. Misalnya ada colchicine, yaitu merupakan miscellaneous anti-arthritis drugs. Obat anti-GERD yang digunakan sebagai analgesik lini pertama dalam serangan akut GERD, di mana dosisnya adalah maksimal 1,2 mg per hari untuk profilaksis dan 6 mg per hari pada serangan akut GERD. Overdosis dapat menyebabkan intoksikasi. Absorpsi di oral, di jejunum dan ileum. Metabolisme di hepar oleh enzim CYP3A4 menjadi 2O-demethylcosin dan 3O-demethylcolchicine. Distribusi di berbagai organ tubuh, termasuk leukosit, limfa, hati, dan juga ginjal. Eliminasi 80% di feses, sisanya akan diekskresikan melalui urin. Untuk paru eliminasi adalah 28 jam. Selanjutnya adalah allopurinol. Ini merupakan untuk asam urat 3 atau GERD, kontraindikasinya pada hipersensitivitas, ibu menyusui, ibu hamil, penyakit gangguan ginjal dan hati. Waktu parunya adalah 3x1. Dosis adalah 100 sampai 300 mg. Ini mekanisme aspirin. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan tolong dikoreksi. Terima kasih.